Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yang pertama, hendaknya hati kita senantiasa dibahagiakan dengan kemudahan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, senantiasa kita mohon kepada Allah kecintaan kita kepada ibadah adalah kecintaan yang Allah jaga sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Yang ketiga, sesungguhnya dengan perkara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik semuanya. Dari segala kenikmatan yang ada di dunia ini dan segala kenikmatan setelah kita berpindah ke alam akhirat. Yang keempat, tatkala manusia ingin mendapatkan bahagia, maka carilah bahagia itu kepada Allah. Karena sesungguhnya tatkala manusia mencari bahagia, bahagianya dikembalikan kepada perasaannya, kebahagiaannya dikembalikan kepada pikirannya, kebahagiaan itu dikembalikan kepada keinginannya, maka berapa banyak perasaan itu menipu pemiliknya, keinginannya menyengsarakan pemiliknya, dan harapannya hancur. Maka kita mohon kepada Allah agar kebahagiaan kita adalah tatkala berjalan dengan petunjuknya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan mengingatkan sebagian keutamaan ibadah. Yang keutamaan ibadah ini kita juga mohon kepada Allah agar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama dari keutamaan ibadah adalah fadlus salati fi masjid Makkah wal Madinah. Ini keutamaan yang pertama yang akan kita ingatkan pada diri kita, yaitu keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwahu illa masjidil haram, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan, yang bersabda dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, menunjukkan dengan petunjuk yang benar, petunjuk yang pasti, petunjuk yang datangnya dari Allah. Beliau mengatakan, salat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin,
lebih bagus daripada 1000 rakaat salat fima siwahu, dibandingkan salat di masjid selain Masjid Nabawi. Betapa besarnya dan agungnya mereka yang diberi kesempatan untuk salat di Masjid Nabawi, karena 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Tetapi terkadang orang yang berada di sekitaran Masjid Nabawi terkadang mengalami hal yang kurang semangat untuk salat di Masjid Nabawi dalam keadaan keutamaannya sangat besar. Ini mirip seperti keadaan santri yang dia belajar di masjid, yang dia menghafal Al-Quran, yang dia belajar bahasa Arab, yang dia diajari akhlak, diajari adab, diajari kreatif, diajari berjuang. Ternyata terkadang kemalasan menghinggapi dirinya. Ada perasaan tatkala dia belajar di pondok tidak bisa mendatangkan uang bagi dirinya. Di pondok tidak bisa mendatangkan masa depan bagi dirinya. Di pondok tidak bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Padahal kalau dia ridha, padahal kalau dia sabar, padahal kalau dia berdoa, rezeki niscaya akan diberikan oleh Allah kepada dirinya. Karena sesungguhnya tatkala mereka belajar di pesantren, tidak seluruh waktu yang dia berikan, yang Allah berikan kepadanya, berada betul-betul di pesantren. Ada kesempatan untuk bermain, ada kesempatan untuk bermuamalah, ada kesempatan untuk mencari rezeki, ada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Sehingga tatkala manusia mengetahui kesempatan yang terbaik bagi dirinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, di antara keutamaan yang sangat besar yang ada di Masjid Nabawi, 1000 rakaat dibandingkan di masjid yang lainnya, ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Muttafaqun alaih. Maka kita mohon kepada Allah kemudian kita untuk bisa salat di sana dengan cara-cara yang kita mohon kepada Allah mudah bagi kita. Karena betapa inginnya manusia tatkala bisa sampai di sana, amalannya diterima, amalannya dilipat gandakan. Ini yang pertama tentang keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah. Kemudian hadis yang kedua dalam keutamaan yang pertama ini, yaitu dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, salat di masjidku ini, kata beliau, lebih utama 1000 kali lipat atau 1000 rakaat dibandingkan masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 salat dibandingkan masjid yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Ini keutamaan yang pertama, salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian juga ada keutamaan-keutamaan lain yang ini menjadi keinginan kita untuk bisa salat di sana, yaitu keutamaan yang kedua, fadlu salatin fi Baitul Maqdis, yaitu keutamaan salat di Baitul Maqdis yang berada di negara Palestina.
Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Tadzakarna, kami saling mengingatkan di antara kami. Wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma afdal? Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih utama di antara dua masjid ini? Yang pertama Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Masjidu Baitul Maqdis? Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Masjid Nabawi atau Masjidil Maqdis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini afdalu min arba'i salawatin fi, 2 kali lipat empat kali lipat dari solat-solat yang dikerjakan di Masjid Quba. Di Masjid Baitul Maqdis. Wala ni'mal musalli, maka sungguh betapa besarnya kenikmatan orang yang salat di Masjid Nabawi. Jadi kalau salat 1 rakaat di Masjid Nabawi seperti 4 rakaat di Masjid Baitul Maqdis. Berarti salat di Masjidil Maqdis dibandingkan salat selain Masjid Nabawi dan Mekah itu 250 rakaat dibandingkan masjid selain Masjid Nabawi dan Mekah. Berikutnya keutamaan yang ketiga yaitu salat di Masjid Quba. An Sal bin Hanif radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tadhahara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, thumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fasalla fi, kemudian dia salat di Masjid Quba salatan, dengan satu kali salat, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan umrah. Ini keutamaan yang sangat besar. Tetapi karena waktunya telah habis, ada beberapa keutamaan yang belum kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan dan waktu yang lainnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.